Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alyafni dengan NIM H05230043 dari kelas PGSDB 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Kemudian adapun latar belakang dari materi ini, yaitu sebelum membahas lebih jauh tentang peranan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran, sangatlah perlu dipahami terlebih dahulu konsep belajar. Apakah belajar itu? Menurut Chechnya 1984, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway dalam Toti Soekarno 1992-27 mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, referensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki 3 ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan. Dan yang ketiga yaitu perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Nah, kemudian adapun rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bagaimana peranan kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang keempat, bagaimana filsafat sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, bagaimana pembelajaran menggali konsep siswa. Nah, peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu kurikulum merupakan jantung dari kegiatan belajar dan pembelajaran yang berperan sebagai peta yang memandu perjalanan menuju tujuan pendidikan. Ia bukan sekedar kumpulan materi pelajaran, melainkan kerangka kerja yang terstruktur mendefinisikan arah, tujuan, dan proses pembelajaran. Berikut adalah peran kunci kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain, sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Rohler 1986 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Kemudian pengalaman empirik sebagai sumber pembelajaran, yaitu yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar berbagai kekurangan yang nantinya makin lama tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukannya selama ini. Kemudian selanjutnya filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi. Filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar, apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Dimyati 1994-32 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Ke-6 jenis materi ilmu
tersebut meliputi yang pertama yaitu ide abstrak, yang kedua benda fisik, yang ketiga jasa hidup, yang keempat gejala rohani, yang kelima peristiwa sosial, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu proses tanda. Kemudian ada pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan interaksi, interpretasi dan respons setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Bayer 1986, Skill 1945. Kemudian adapun kesimpulannya yaitu pembelajaran berdasarkan penggunaan konsep siswa sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru, kinerja siswa, dan iklim sosial pembelajaran. Penggunaan konsep siswa juga memiliki berbagai potensi kebermaknaan, baik berkenaan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang hendak dikembangkan di dalam pembelajaran. Penggunaan konsep siswa yang sangat potensial di dalam mendekatkan, mengakrabkan atau mengintimkan pengalaman belajar di kelas dengan pengalaman belajar keseharian siswa yang terakumulasikan di dalam konsep siswa, sehingga siswa dapat membangun sendiri pengertian-pengertiannya berdasarkan makna-makna yang mereka serap dari pengalaman belajarnya di sekolah atau di kelas.